wisatawan baik lokal maupun mancanegara di Indonesia. Angka wisatawan asing yang berdatangan ke Bali terus meningkat sepanjang tahun. Wisatawan asing yang datang ke Bali di tahun 2019 tercatat berjumlah 6.275.210 orang, yang mana hal ini merupakan 40% dari total wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Namun tahun ini, Indonesia dan juga dunia sedang dilanda oleh pandemi corona. Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Hal yang paling mengejutkan dari Pulau Dewata ialah angka kematian yang kecil terhadap virus COVID-19. Angka kematian di sana hanya sekitar 2%, yang mana sangat kecil di antara 34 provinsi lainnya. Saat ini, epicentrum dari virus corona berada di DKI Jakarta dengan total kasus 3.798 kasus dan angka kematian mencapai 353 jiwa. Sedangkan Provinsi Bali menempati urutan ke-8 dari 34 provinsi dengan total kasus 186 kasus dan angka kematian hanya 4 jiwa. Lantas mengapa Pulau Bali tetap menjadi daerah strategis dengan angka kematian terkecil di Indonesia? Apakah benar pernyataan dari John Macbeth yang menuliskan dalam sebuah artikelnya yang berjudul Bali's Mysterious Immunity to COVID-19 bahwa Pulau Bali memiliki kekebalan misterius terhadap virus corona? Kalau di Bali itu langsung ada peraturannya, PSBB itu langsung dilakukan. Itu emang PSBB benar-benar karena mereka juga kan takut karena di sana kan istilahnya turis bolak-balik situ terus kan. Kalau nyepi itu tutup jalan, semua harus di rumah, lampu nggak boleh nyala, terus pokoknya harus di rumah dah. Kalau misalkan lu keluar mungkin ada denda, kalau nggak diomelin sama pecalang. Kalau Maret itu udah pokoknya sekolah-sekolah udah diliburin, kuliah juga udah libur. Kalau pas gue pengen pulang berarti tanggal 28 ke atas lah, itu udah ada mulai palang jalan gitu. Kuta itu dari ujung sampai ujung Kapura yang gede itu sampai sono udah sepi. Diskotik kayak dari Lexi udah pada tutup semua. Kalau menurut gue sumbang faktor-faktor biar resiko penurunan penularan itu karena ini. Pertama, nyepi. Setelah nyepi itu ada perintah gubernur itu untuk kayak udah di rumah aja, kayak lockdown, tapi bukan lockdown kalau misalkan ada kepentingan mendesak masih bisa, tapi harus di rumah aja. Jadi setelah nyepi ada lagi lockdown, kayak lockdown gitu lah istilahnya. Terus habis itu setelah itu ada percobaan lockdown gitu juga. Iya, 3 hari gitu misalnya. Iya jelas banget, soalnya di sana gue keamanan dari desa istilahnya bener-bener dipalang-palangi terus dijaga-jagain gitu, dijaga-jaga sama pecalang itu, sama kayak keamanan desa adatnya gitu. Iya, kalau coffee shop apa gitu kayak kafe masih buka, tapi itu dibatasin jam 9 udah tutup semua, nggak boleh, kalau nggak ada denda kalau nggak ingatan gitu. Terus kalau misal di McD pun harus Gojek yang mesen, nggak boleh kita take away gitu. Iya, ditanyain dulu, lu mau kemana, mau ke kayak daerah mana nih, ntar ke rumah siapa, gini-gini, mau ngapain gitu, itu pasti ditanyain itu.
Entah memang Bali memiliki kekuatan magis ataupun tidak, nyatanya penanganan COVID di sana sangat baik dan perlu ditiru. Masyarakat saling membantu dalam menjaga daerahnya masing-masing agar tak ada warga yang terjangkit. Pemerintah juga sigap dan cekatan dalam penanganan dan pemberitahuan mengenai virus corona. Dan yang paling penting, bahwa penduduk Pulau Bali sangat disiplin dan sadar akan bahaya dari virus corona sehingga mereka tetap menjaga diri dan keluarga dari rumah. Tentu, hal ini akan mewujudkan harmoni yang menyebabkan angka kematian di Bali menjadi sangat kecil. Jadi, sekarang, apakah DKI Jakarta dan sekitarnya mau mengikuti Pulau Bali atau ingin tetap berada di puncak klasemen? Jawabannya ada pada Anda.